Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk masuk di dalam mezbah syukur hari ini. Ya Bapa, tulusnya kasih-Mu, dalam Yesus Kau selamatkan hidupku. Oleh kasih karunia-Mu, kini hidupku menjadi baru. Kini ku mau hidup bagi-Mu, melakukan kehendak-Mu Allahku, hidup sama seperti Yesus, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Kini ku mau hidup bagi-Mu, melakukan kehendak-Mu Allahku, hidup sama seperti Yesus, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku, yang selalu mengasihiku. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami semua ada di hadapan Bapa saat ini. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami. Dan ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu, Roh Kudus yang akan memberikan kami hikmat, Roh Kudus Tuhan yang akan membelas kasihani kami, memberikan kami pengertian, supaya ketika kami mengerti, kami mau berjuang hidup seturut firman-Mu. Bapa, urapilah hamba-Mu, supaya hamba dapat menyampaikan akan kebenaran firman-Mu, seperti apa yang Bapa kehendaki. Jangan biarkan hamba berbicara,
kalau perkataan yang akan keluar dari mulut hamba, dari pikiran hamba sebagai manusia, itu bisa menyesatkan orang lain. Tetapi biarlah hamba berbicara di dalam pengurapan kuasa Roh Kudus, supaya setiap perkataan yang hamba ucapkan itu merupakan kebenaran yang berasal dari hati Bapa, yang ingin Bapa sampaikan kepada setiap kami anak-anak Bapa di sorga. Kuduskan kami semua dalam kebenaran-Mu, maafkan ketidaktepatan hidup kami, ampuni kami, supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, oleh pengampunan Bapa, kami ada dalam kesucian kekudusan. Kami berkenan di hadapan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 32. 1 Korintus 15 ayat 32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, seharusnya kita mengerti bahwa kalau kita hidup tanpa tujuan, maka kehidupan kita ada di dalam bahaya. Kenapa saya katakan bahwa kalau kita hidup tanpa tujuan, maka kehidupan kita ada di dalam bahaya? Karena dari kebenaran firman Tuhan ini kita tahu bahwa di balik kematian nanti masih ada pertanggungan jawaban di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Jika orang mati tidak dibangkitkan, ini berarti ada kebangkitan orang mati setelah kematian. Dibangkitkan untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan selama kita masih hidup di dunia ini. Itulah sebabnya, saudaraku, kita tidak boleh hidup berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia pada umumnya. Karena firman Tuhan katakan kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Saudaraku, ini artinya sebagai orang percaya, pola pikir kita tidak boleh sama dengan manusia pada umumnya, atau tidak boleh sama dengan dunia ini. Kita harus berpikir bahwa nanti ketika kita berada di balik kematian, masih ada kebangkitan. Semua manusia pasti akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan apapun yang dilakukan selama kita masih hidup di dunia ini. Dan itulah yang dimaksudkan firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-10, kalau kita membaca 2 Korintus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-10, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara perhatikan itu. Itulah kenapa Rasul Paulus katakan bahwa kalau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya semua itu? Saudaraku, ternyata apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, karena ia tahu benar ada kebangkitan orang mati, inilah pertimbangannya. Kenapa ia rela memberikan segenap hidupnya untuk melayani pekerjaan Tuhan, sekalipun nyawanya menjadi taruhannya, saudaraku. Ia rela, asal saja hidupnya bisa berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga.
Oleh sebab itu, kalau kita kembali melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 tadi, kalau kita membaca ayatnya yang ke-9 dikatakan, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudaraku, inilah persoalan hidup yang seharusnya kita perkarakan lebih daripada apapun. Memperkarakan hidup kita dari hari lepas hari. Apakah kehidupan kita ini sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Itu yang harus kita perkarakan. Bukan persoalan-persoalan hidup yang lain. Makan, minum, dan pakai. Itulah sebabnya tadi di dalam 1 Korintus 15 ayat 32, pada kalimat terakhir dikatakan apa? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Saudaraku, ini artinya kalau tidak ada kebangkitan orang mati, tidak ada sesuatu yang perlu dipertanggungjawabkan. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka mari saat ini kita hidup sesuka hati kita. Kita menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Apa yang kita mau, kita berjuang untuk mendapatkan semua itu. Apa yang kita anggap itu menyenangkan, kita berjuang untuk mendapatinya, untuk mencapainya. Lalu kita nikmati itu sepanjang umur hidup kita. Karena nanti di balik kematian tidak ada pertanggungjawaban. Kalau orang mati tidak dibangkitkan. Tetapi persoalannya adalah ada kebangkitan orang mati yang berarti ada pertanggungan jawaban di hadapan Tuhan. Dan itu dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 tadi ayat yang ke-10. Kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Perhatikan ada kata harus. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari pengadilan Kristus. Nah, oleh sebab itu sebagai orang percaya, mari kita menyadari akan hal ini sebelum terlambat. Saudara mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, kita semakin sadar mengapa kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan mengajarkan kita supaya tidak boleh serupa dengan dunia ini. Sebab orang percaya yang masih hidup serupa dengan dunia ini sama dengan hidup tanpa tujuan. Padahal seharusnya kita sadar sebagai orang percaya, kita dipanggil di dalam Kristus, kita dipilih, kita ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan Kristus karena kita memiliki tujuan hidup, yaitu supaya pada akhirnya kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Jadi sekali lagi, jangan hidup sama seperti dunia ini. Orang yang masih hidup serupa dengan dunia sama dengan orang yang hidup tanpa tujuan. Itulah sebabnya Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudaraku, ketika kita menyadari akan hal ini, seharusnya kita tidak boleh menunda. Kita harus mengambil keputusan untuk berubah. Karena kita tahu, kita hidup sebagai orang percaya, kita punya tujuan hidup. Kalau binatang kan tidak punya tujuan hidup. Binatang mau hidup sesuka hati mereka, lalu besok dia mati, tidak ada yang dipertanggungjawabkan. Tetapi manusia ciptaan Allah, ingat baik, manusia ciptaan Allah pasti memiliki tujuan hidup. Karena Allah tidak mungkin menciptakan manusia tanpa tujuan. Perhatikan itu. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan apa tadi? Jika orang mati tidak dibangkitkan, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Jika orang mati tidak dibangkitkan, itu juga berarti kita juga tidak punya tujuan hidup. Tetapi ada kebangkitan orang mati, yang artinya ada pertanggungan jawaban di hadapan Tuhan, yang artinya kehidupan kita sebagai ciptaan Allah memiliki tujuan.
Dan tujuan akhirnya itu adalah supaya kita bisa bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga di dalam kerajaannya. Nah, persoalannya untuk diterima di dalam kerajaan Allah, kita tidak bisa hidup dengan cara hidup dunia. Makanya firman Tuhan katakan, jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi kita harus berubah. Pertanyaannya sekarang, kita mau berubah atau tidak? Sebab kalau kita tidak berubah hari ini, itu artinya kita hidup tanpa tujuan, saudaraku. Dan ketika kita berada di balik kematian nanti, kita baru terkejut ketika Allah berkata, Allah tidak pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Ketika Allah berterus terang, enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, mari kita sadar akan hal ini. Kita harus menyadari bahwa kita memiliki tujuan hidup. Dan tujuan hidup kita itu sudah pasti, yaitu supaya kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami menyadari selama ini seringkali kami menjalankan hidup ini seperti orang yang hidup tanpa tujuan. Karena kami masih suka hidup mengikuti cara hidup dunia ini. Ampunilah kami ya Bapa. Kami mohon belas kasihan Bapa, supaya Roh Kudus Tuhan terus menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Dan supaya di sisa umur hidup kami mau berjuang untuk hidup senantiasa berkenan di hadapan Bapa di sorga. Dan hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Saatnya kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.